Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Rehan dari kelas 3E Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Identiti SEMAK AKCA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak konstruksi jangka panjang. Apa sih kontrak konstruksi tersebut? Kontrak konstruksi merupakan sebuah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, jalan, atau beberapa aset yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat dalam hal ini akan menimbulkan isu utama, yaitu bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi pada saat pekerjaan konstruksi tersebut dilakukan. Perlakuan akuntansi mengenai kontrak konstruksi ini diatur dalam PSAK 34 yang telah direvisi pada tahun 2010. Mengenai kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Harga tetap, kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap merupakan sebuah kontrak konstruksi yang dimana para kontraktor ini menyepakati nilai-nilai kontrak dan tarif tetap yang telah ditentukan per unit outputnya. Sedangkan kontrak biaya plus merupakan kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor akan mendapat pergantian biaya yang telah diizinkan atau yang telah ditentukan, ditambah penambahan imbalan yang berdasarkan persentase biaya ataupun imbalan tetap. Namun ada kalanya kita akan menemukan sebuah kontrak yang memiliki ciri khas yang terdapat pada kedua kontrak ini. Selanjutnya adalah pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan yang telah disepakati dalam sebuah kontrak dan juga termasuk penyimpangan yang terjadi dalam pekerjaan, klaim dan insentif. Maksud ke di sini adalah hal-hal yang diminta oleh para kontraktor di luar dari nilai-nilai kontrak. Sedangkan insentif merupakan sebuah jumlah tambahan yang harus dibayarkan kepada kontraktor karena penyelesaiannya lebih awal. Penyimpangan tersebut pastilah akan menimbulkan sebuah penambahan dan juga akan pasti menimbulkan sebuah penurunan untuk pendapatan kontrak tersebut. Berikut merupakan contoh nilai dari penentuan pendapatan kontrak. Contohnya adalah suatu kontrak memuat klausul tentang eskalasi biaya untuk menyesuaikan harga kontrak terhadap tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah. Nilai kontrak sebesar 2 miliar dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 7%. Jadi tentukan jumlah kenaikan atau penurunan terhadap pendapatan kontrak tersebut. Kita diketahui nilai kontrak tadi sebesar 2 miliar. Kontrak 2 miliar. Dengan tingkat inflasi sebesar 7%. Untuk menentukan nilai pendapatan kontrak tersebut apakah dia akan mengalami kenaikan atau akan mengalami penurunan, kita tinggal mengalihkan saja 2 miliar ini dengan 7%. 2 miliar dikali 7%, yaitu 40 juta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendapatan kontrak mengalami kenaikan, yaitu sebesar 140 juta.
Nah, kadang-kadang kita pasti akan menemukan sebuah kontrak konstruksi yang mengalami keterlambatan, baik itu secara disengaja maupun tidak disengaja. Contoh soalnya, suatu kontrak konstruksi memuat klausul tentang penalti yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor. Nilai yang disetujui dalam kontrak awal adalah 3 miliar, penalti yang disetujui adalah 2 juta per hari keterlambatan. Akibat suatu masalah, dia mengalami keterlambatan sebanyak 10 hari. Nah, jadi diketahui nilai kontrak sebesar 3 miliar penalti 2 juta per hari. Dan juga mengalami keterlambatan sebanyak 10 hari. Nah, dikarenakan kita untuk menghitung berapa penalti dan keterlambatannya, kita tinggal mengalihkan saja penalti dengan keterlambatannya, yaitu 22 juta dikali 10 hari, itu sebesar 20 juta. Nah, berdasarkan ini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai kontrak mengalami penurunan sebesar 20 juta karena akibat dari penalti yang dilakukan dari kontrak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Dalam pengakuan pendapatan dan beban kontrak ini terbagi menjadi 2 metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan juga metode biaya terpulihkan. Namun kita akan membahas mengenai metode pertama dulu, yaitu metode persentase penyelesaian. Dalam metode ini, perusahaan akan mengakui pendapatan, beban, laba dalam setiap periode, dan juga berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Informasi yang terdapat di dalam metode ini juga sangat berguna, yaitu memberikan informasi berupa cakupan dan kinerja selama suatu periode. Nah, jika perusahaan ingin menggunakan metode persentase penyelesaian ini, maka hasil konstruksi dapat diestimasi secara andal dan juga ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, seperti total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak. Yang ketiga, biaya kontrak pada akhir periode dapat dihitung secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang diatribusi dapat diidentifikasi dengan jelas dan dapat diukur secara andal. Nah, salah satu dasar penentuan yang paling populer dalam persentase penyelesaian ini adalah biaya timbul atau cost to cost basis. Cost basis. Dengan rumus persentase penyelesaian yang sama dengan persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode. Ini sampai akhir periode. Dibagi dengan estimasi total biaya sampai mutakhir, total biaya sampai mutakhir.
berikut contoh persentase penyelesaian dengan cara cost to cost basis. PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialisasi dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Berikut adalah data dari contoh PT Buana Karya. Selanjutnya kita adalah menyelesaikan penyelesaian. Ada kontrak. Menjadi untuk berupa biaya kontrak terjadi. Dengan biaya kontrak untuk menyelesaikan. Biaya kontrak. Estimasi. Dan jawab ini untuk isi berapa kotak. Ini berisi presentasi penyelesaian. Untuk bagian harga kontrak ini kita tinggal mengambil dari nilai kontrak sebesar 18 miliar. Untuk bagian biaya kontrak yang terjadi, biaya kontrak untuk menyelesaikan ini tinggal kita salin juga dari sini 4.700, ini dan ini. Nah, untuk mencari estimasi biaya tinggal kita tambahkan saja. Ini selesai. Nah, untuk mencari laba kotor ini kita tinggal menggunakan saja laba 18 ini dikurang dengan 16 ini, dan ini 18 dikurang dengan 16.200.000, jadi laba kotornya 2 juta. Untuk bagian tahun kedua itu 1.800.000. Untuk mencari persentase penyelesaian ini kita menggunakan rumus yang diakumulasi yang terjadi sampai akhir dibagi akumulasi total biaya sampai mutakhir. Nah, yaitu bagian 4 juta dibagi dengan 16 juta, jadi didapat
dan di sini juga juga sama, itu 11.644 ini dibagi dengan 16 dibagi dengan 16. Selanjutnya bagaimana kita cara mencari laba kotor dan persentase penyelesaian ini. Nah, itu untuk bagian laba kotor kita tinggal mengurangkan saja laba. Nah, untuk laba kotor dan persentase ini, untuk mencari laba kotor dan persentase penyelesaian ini kita menggunakan laba kotor. Nah, bagaimana kita mencari laba kotor dan persentase penyelesaian? Untuk bagian laba kotor kita tinggal mengurangkan saja 18 dikurang 16 ini, dan 18 ini dikurang dengan 1.200, berarti itu sama dengan 2 juta. Ini 1.200. Ini juga. Nah, untuk mencari persentase penyelesaian kita tinggal mengikuti rumus ini, akumulasi dari yang terjadi dibagi dengan estimasi total biaya sampai mutakhir. Jadi 4 ini dibagi dengan 16. Nah, 4 dengan 0,25 sama dengan 25%. Begitu juga dengan tahun kedua, 11.4 ini kita bagi dengan 16.200. Ini itu. Sama dengan 0,72%. Nah, di sini juga kita apakan sama dengan 100%. Nah, selanjutnya kita adalah mencatat jurnalnya. Nah, dalam hal ini kita mencatat sebanyak 3 jurnal, yaitu jurnal yang mencatat biaya konstruksi, mencatat biaya konstruksi yang berisi itu pekerjaan dalam proses. Pada material ataupun lainnya. Tahun 1, tahun 2. Nah, pekerjaan dalam proses pada material ataupun hal lainnya. Ini kita tinggal ngambil dari bagian 4 juta pada kreditnya, berarti 4 juta. Dan untuk pada tahun kedua itu tinggal menggunakan saja 11.644 ini dikurang dengan 4 juta, yaitu menghasil 7.644.
Dan begitu juga pada tahun ketiga, 16.200.000 dikurang dengan 11 nambah 4 itu dengan hasil 4.535. Nah, untuk mencatat kedua adalah pada jurnal kedua kita mencatat tagihan termin, yaitu dengan rumus piutang pada termin. Pada piutang pada termin pada tahun pertama yaitu 3.600.000. Pada tahun kedua sebesar 9.600.000. Dan pada tahun ketiga sebesar 4.800.000. Dan untuk mencatat jurnal ketiga itu mencatat penagihan kas. Dalam ini berarti kas pada piutang. Itu sebesar 3 juta pada tahun pertama. Di tahun kedua sebesar 7 juta. Di tahun ketiga sebesar 8 juta. Dan beginilah jurnal untuk mencatat penyelesaian tadi. Selanjutnya adalah estimasi pendapatan laba yang diakui. Pada tahun pertama terdapat pendapatan yaitu berupa 4.500.000. Hal ini terdapat dari harga kontrak dikali dengan persentase penyelesaian. 11 dikali dengan 25%. Begitu juga dengan tahun kedua dan tahun ketiga. Lalu 72%. Dikali dengan 100%. Untuk bagian beban ini kita dapat dari biaya kontrak yang terjadi yaitu 4 juta dan 11.644 dan 16.200. Pada diakui periode lalu ini kita tinggal memindahkan saja dari data dari tahun pertama kita pindahkan ke tahun kedua dan tahun kedua kita pindahkan ke tahun ketiga. Selanjutnya adalah diakui pada periode berjalan. Hal ini sudah kita pindahkan saja ke samping. Seperti ini. Dan pada tahun kedua 12.090 ini dikurang dengan 4.500 sehingga dapat 8.460. Sampai seterusnya sampai 16.200 dikurang 11.644 sama dengan 4.536. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal. Untuk jurnal ini kita ambil dari diakui pada periode berjalan, sehingga pekerjaan dalam proses atau laba kotor kita dapat dari sebesar 500 dan beban kontrak itu 4 juta, sehingga pendapatan kontraknya itu sebesar 4.500.000. Pada tahun kedua laba kotornya 796. Beban kotor sebesar 764. Sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan kontrak tersebut adalah 8.440. Pada tahun ketiga
yaitu sebesar 504. 504 dan beban kontraknya itu sebesar 4.536. Dan pendapatan kontrak pada tahun ketiga adalah 5.040.000. Yang kedua adalah kita mengakui penyelesaian kontrak. Itu termin sebesar berapa? Termin pada pekerjaan dalam proses. Jadi harga kontrak kita ambil. Jadi kita tahu. Pekerjaan dalam proses 18. Selanjutnya setelah jurnal kita akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Pendapatan kontrak pada tahun pertama itu sebesar 4.500. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, tagihan kontrak kita dapat itu sebesar 900.000. Yang didapat dari 4.500.000 dikurang dengan 3.600.000. Terus dikurang 3.600.000. Nah, sedangkan pada piutang termin kita dapat itu sebesar 600.000. Nah, itu didapat dari termin lalu sebesar 3.600.000 dikurangi dengan kas sebesar 3 juta. Dan pada tahun kedua kita mendapat itu sebesar 3.200.000. 3.200.000 ini dapat dari 9.600.000 dikurang dengan kas sebesar 7 juta pada tahun kedua dan ditambah dengan piutang termin 600 ini. Nah, pada tahun ini kita mendapat sebesar 240. 240 ini didapat dari min 240 ditambah 5.040. 5.040 dikurang dengan 4.800.000. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode kedua, yaitu metode biaya terpulihkan. Jika suatu kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan metode biaya terpulihkan. Berikut adalah contoh dari pendapatan dan beban PT Buana Karya dengan menggunakan metode biaya terpulihkan. Pada tahun pertama pendapatan yaitu sebesar 4 juta, beban 4 juta juga, sehingga laba kontrak sama dengan 0. Pada tahun kedua yaitu 11.644 dan beban juga 11.644. Nah, pada tahun ketiga kita menggunakan nilai kontrak yang 18 miliar itu kita kalikan dengan 100%. Itu sebesar 18 juta. Nah, pada beban kita menggunakan 16.200.000.
sehingga laba kontrak kita dapat itu sebesar 1.800.000. Nah, pada bagian diakui pada periode lalu, kita langsung saja ke bagian ke tahun 2 dengan mengambil data dari tahun pertama. Untuk bagian diakui pada periode berjalan, kita tinggal untuk pada tahun pertama tinggal kita geser ke samping saja, 4 juta. Nah, untuk pada tahun kedua kita tinggal menggunakan dari akumulasi ini dengan dikurang dengan periode lalu. 11.944 dikurang 4 juta itu 7.944. Nah, untuk tahun ketiga 18 juta dikurang 11.644. 6 juta 200. Sedangkan pada bebannya 16.200 dikurang 11.644 berarti 4 juta. Nanti nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jurnal. Nah, dalam jurnal ini kita akan mencatat dua hal, yaitu yang pertama adalah mencatat pengakuan pendapatan, dan beban terkait. Nah, pada ini kita tinggal pindahkan dari data-data yang ada di tahun 1 sampai tahun ketiga. Pada tahun pertama berarti pekerjaan, di debit dan beban di debit. Dan untuk kredit ini kita memasukkan pendapatan kontrak. Tahun ketiga, tahun pertama itu 4 juta. Dan pada tahun kedua itu 11. Pada tahun ketiga kita memasukkan 1.800.000 laba kotor. Laba kotor sebesar 1.800.000. Itu harganya 16.200.000.
penyelesaiannya itu sebesar 4.536.000, dan untuk pendapatan komisannya itu sebesar 6.336.000. Ini yang kedua adalah mencatat penyelesaian. Mencatat penyelesaian yaitu termin pada pekerjaan dalam proses. Termin ini didapat dari 18 bulan, itu berarti 18 juta. Nah, berikut adalah jurnal dari metode biaya terpulihkan ini. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dari kedua metode tersebut, dari metode presentasi penyelesaian dan juga metode biaya terpulihkan. Bandingan. Saham 1, saham kedua. Dengan metode biaya terpulihkan. Ini adalah perbandingan dari persentase penyelesaian dan biaya terpulihkan. Patungan pertama yaitu persentase itu sebesar 500. Pada tahun kedua 796, dan pada tahun ketiga itu sebesar 504. Dan kalau untuk biaya terpulihkan pada tahun pertama karena tidak ada, dan tahun kedua juga tidak ada, dan pada tahun ketiga itu sejumlah 1.800.000. Namun jika kita hitung pada persentase penyelesaian, hasil dari total dari persentase penyelesaian ini adalah sama dari 1.800.000, sehingga metode yang dipakai pun hasilnya tetap sama. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.